Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia De Anggreni, NIM 23060020013 dari kelas 3A Tadris IPA. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan IPA yang diampu oleh Bapak Hidayatur Rahman, Magister Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi IPA, yaitu besaran fisika dan satuan. Serta dalam video ini, saya akan menambahkan alat apa saja yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut. Simak videonya hingga selesai ya. Pernahkah kalian melihat pertandingan mobil F1 di televisi ataupun secara langsung? Dan pernahkah kalian melihat kuda yang berlari? Nah, kita semua tentu sudah tahu bahwa mobil F1 bergerak lebih cepat daripada kuda. Tapi berapa kali lebih cepatkah? Jika kecepatan mobil 250 km per jam dan kecepatan lari kuda adalah 50 km per jam, maka dapat dikatakan bahwa mobil F1 bergerak 5 kali lebih cepat daripada kuda. Peristiwa yang berikutnya yaitu Travis Pastrana yang melakukan lompat jauh dengan mobil Subarunya. Travis Pastrana menciptakan rekor dunia baru lompat jauh dengan mobil Subaru. Ia memecahkan rekor sebelumnya yang dibuat tahun 2006. Jauh rekor lompatan sebelumnya adalah 171 kaki, dan jauh lompatan Pastrana adalah 274 kaki. Nah, kecepatan mobil F1 atau kuda dan jauh lompatan mobil Travis Pastrana merupakan contoh dari besaran fisika. Besaran tersebut baru memiliki makna jika nilainya diberikan. Dengan adanya nilai, maka semua orang akan memiliki kesimpulan yang sama. Lalu, apa itu besaran fisika dan satuan? Simak penjelasan berikut ini. Materi besaran fisika dan satuan tentunya berkaitan dengan yang namanya pengukuran. Nah, kegiatan pengukuran ini sering kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh saat kita mengukur panjang kertas, saat kita menimbang gula, saat kita mengukur suhu tubuh. Lalu, apa itu pengukuran? Pengukuran dalam fisika yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sedangkan besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa besaran fisika adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Panjang massa, lama waktu pertandingan bola, suhu udara, kekerasan benda, kecepatan mobil, terang cahaya, energi, arus listrik yang mengalir dalam kabel, tegangan listrik PLN, daya listrik lampu ruangan, dan massa jenis air adalah contoh sifat-sifat benda yang dapat diukur. Maka semuanya merupakan besaran fisika. Nah, besaran fisika ini dibagi jadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu. Ciri khusus dari besaran pokok ini yaitu diperoleh dari pengukuran langsung dan hanya memiliki satu satuan. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Ciri khusus dari besaran turunan ini yaitu diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung, serta memiliki lebih dari satu satuan. Nah, besaran pokok ini dibagi menjadi 7, diantaranya panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, suhu dengan satuan Kelvin, kuat arus dengan satuan ampere, intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan jumlah zat dengan satuan mol. Yang selanjutnya yaitu besaran turunan. Nah, besaran turunan ini ada berbagai macam tentunya. Yang pertama ada luas dengan satuan meter persegi. Yang kedua kecepatan dengan satuan meter per sekon. Yang ketiga percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang keempat gaya dengan satuan Newton.
Yang kelima, tekanan dengan satuan kilogram per meter sekon kuadrat. Yang keenam, usaha dengan satuan joule. Yang ketujuh, massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Berikut akan saya ulas analisis besaran turunan tersebut. Di sini saya mengambil dua contoh, yaitu luas dan kecepatan. Nah, rumus dari luas sendiri itu kan panjang kali lebar. Nah, panjang ini merupakan salah satu besaran pokok, dan lebar. Nah, lebar di sini juga termasuk panjang, yang mana panjang juga termasuk dalam besaran pokok. Panjang memiliki satuan meter, sehingga didapatkan satuan dari luas adalah meter persegi. Yang kedua, kecepatan. Rumus dari kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Jarak termasuk dalam besaran pokok yaitu panjang, dan waktu juga termasuk dalam besaran pokok. Panjang memiliki satuan meter dan waktu memiliki satuan sekon. Jadi, satuan dari kecepatan yaitu meter per sekon. Satuan. Jadi satuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku contohnya jengkal, hasta, dan depa. Sedangkan satuan baku yaitu satuan yang telah disepakati secara internasional atau sistem internasional. Nah, contohnya seperti meter, kilogram. Nah, di sini saya akan berikan contoh pengukuran pada ikan. Sebelumnya, kita ingat lagi apa itu pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran jenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, dalam pengukuran ikan ini didapatkan hasil ukur yaitu 50 cm. Lalu, manakah yang besaran dan manakah yang satuan? Nah, di sini panjang merupakan besaran dan sentimeter itu adalah satuan. Nah, tadi kita sudah pelajari mengenai apa itu besaran, apa itu satuan, serta macam-macam dari besaran dan satuan. Berikutnya adalah kita akan mengetahui alat ukur apa saja yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran tersebut. Yang pertama, panjang. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran panjang yaitu penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Penggaris memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm dengan ketelitian setengah dari skala terkecilnya yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Yang kedua, jangka sorong memiliki skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm dengan ketelitian setengah dari skala terkecilnya yaitu 0,05 mm atau 0,005 cm. Yang ketiga, mikrometer sekrup yang memiliki skala terkecil 0,01 mm atau 0,001 cm dengan ketelitian setengah dari skala terkecilnya yaitu 0,005 mm atau 0,0005 cm. Di sebelah kanan terlihat cara membaca alat ukur penggaris yang benar. Posisi mata yang benar dalam membaca alat ukur penggaris maupun alat ukur yang lainnya yaitu harus tegak lurus. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengukuran. Sehingga posisi mata yang benar dalam membaca penggaris tersebut yang benar yaitu pada orang yang kedua, yaitu dengan nilai 21,7 cm. Yang berikutnya yaitu jangka sorong. Skala panjang yang terdapat pada rang tetap adalah skala utama, sedangkan skala pendek pada rang geser adalah skala rebus atau vernier. Bagian-bagian dari jangka sorong bisa dilihat pada gambar.
Pada bagian yang ditunjuk angka nomor 1 itu merupakan rahang luar yang berfungsi untuk mengukur bagian luar benda. Bagian yang ditunjuk pada angka kedua yaitu rahang dalam yang digunakan untuk mengukur bagian dalam dari benda. Kemudian yang ketiga, pemeriksa kedalaman itu digunakan untuk mengukur kedalaman lubang. Yang keempat, skala utama dengan satuan cm. Yang kelima, skala utama dengan satuan inci. Yang keenam, skala nonius dengan satuan cm. Yang ketujuh, skala nonius dengan satuan inci. Dan yang terakhir, yang kedelapan, itu adalah alat penahan yang digunakan untuk menahan pergeseran. Nah, berikut contoh soal pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Bisa dilihat pada gambar, skala utama yang ditunjuk yaitu 6,2 cm, sedangkan skala noniusnya itu 4 skala. Nah, bagaimana menentukan skala noniusnya? Nah, skala nonius ini merupakan skala yang berhimpitan dengan skala utama. Jadi, bisa dilihat bahwa pada skala keempat itu merupakan skala yang berhimpit dengan skala utama. Lalu, bagaimana cara mengukurnya? Cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Skala nonius ini dikalikan dengan skala terkecil dari jangka sorong yaitu 0,01 cm. Jadi bisa kita perhitungkan sebagai berikut. Panjang benda sama dengan skala utama dijumlahkan dengan skala nonius dikali 0,01 yaitu 6,2 cm plus 4 kali 0,01 cm. 6,2 cm plus 0,04 cm sehingga didapatkan panjang benda tersebut yaitu 6,24 cm. Kemudian, karena nilai ketidakpastian dari jangka sorong adalah 0,05 cm, maka penulisan hasil pengukurannya ditulis X sama dengan 6,24 plus minus 0,005 cm. Alat ukur berikutnya yang digunakan untuk mengukur besaran panjang yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis seperti tebal kertas dan diameter rambut. Mikrometer sekrup terdiri atas dua bagian, yaitu selubung dalam atau poros tetap dan selubung luar atau poros ulir. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup bisa dilihat pada gambar. Pada angka yang pertama, yaitu rangka atau bingkai. Pada angka nomor 2, itu adalah poros tetap atau sebagai landasan. Pada nomor 3 itu poros gerak. Nomor 4, cincin pengunci. Nomor 5, roda penghenti atau rest stop. Yang keenam yaitu skala nonius dan yang ketujuh itu adalah skala utama. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup. Nah, langkah pertama tentunya letakkan benda yang kita ukur, entah itu ketebalan kertas atau rambut.
Letakkan benda yang diukur antara landasan dan skrup. Langkah yang kedua yaitu menggerakkan skala putar sehingga benda terjepit. Langkah yang ketiga, putar roda gerigi hingga berbunyi klik. Dan yang terakhir, baca skala pada lengan mikrometer dan skala putar. Berikut contoh pengukuran panjang menggunakan mikrometer skrup. Sama seperti jangka sorong, yaitu kita menjumlahkan antara skala utama dengan skala nonius. Nah, pada gambar tersebut, skala utama yang ditunjukkan yaitu 4,5 mm dan skala noniusnya 43. Dan jangan lupa, skala nonius ini kita kalikan dengan skala terkecilnya. Skala terkecil dari mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Jadi, bisa kita tulis panjang benda sama dengan 4,5 mm plus 43 dikali 0,01 mm sama dengan 4,5 mm plus 0,43 mm. Jadi, panjang benda tersebut yaitu 4,93 mm. Karena nilai ketidakpastian mikrometer skrup adalah 0,005 mm, maka penulisan hasil pengukurannya yaitu X sama dengan 4,93 plus minus 0,005 mm. Besaran berikutnya yaitu massa. Lalu apa saja alat ukur yang digunakan? Yang pertama ada neraca sama lengan. Yang kedua neraca Ohaus. Yang ketiga neraca digital. Neraca sama lengan ini memiliki ketelitian 1 mg atau 0,001 gram. Neraca sama lengan dilengkapi 2 piringan dan anak timbangan dengan berbagai satuan massa. Piringan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Anak timbangan digunakan sebagai satuan besaran perbandingan. Cara mengukur massa dengan neraca ini adalah dengan cara meletakkan anak timbangan pada satu piringan dan meletakkan benda yang akan diukur pada piringan lainnya. Lalu berikutnya ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah alat ukur massa yang memiliki ketelitian 0,1 gram. Neraca Ohaus tersebut terdiri dari 3 skala. Skala pertama menggunakan ratusan gram, skala kedua menggunakan puluhan gram, dan skala ketiga menggunakan satuan gram. Prinsip kerja neraca ini adalah membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Anak timbangan neraca Ohaus berada pada neraca itu sendiri. Kemampuan pengukuran neraca ini dapat diubah dengan menggeser posisi anak timbangan sepanjang lengan. Kemudian yang ketiga yaitu neraca digital. Neraca ini memiliki ketelitian 0,001 gram. Neraca digital atau neraca elektronik adalah alat ukur massa otomatis yang lebih praktis dan presisi hasilnya. Cara penggunaannya sangat mudah, hanya dengan meletakkan benda di atasnya, maka akan muncul pada layar hasil dari massa benda tersebut. Nah, pada gambar sudah terlihat dua alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa. Yang pertama itu adalah neraca sama lengan dan yang kedua itu neraca Ohaus. Pada neraca sama lengan, berapakah jumlah massanya? Nah, kita pasti sudah tahu ya, karena sebelumnya tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menggunakan neraca sama lengan itu sendiri. Nah, di bagian sebelah kiri itu merupakan benda yang kita ukur massanya, dan yang sebelah kanan itu anak timbangan yang mana fungsinya untuk mengukur berapakah massa dari benda yang diukur. Jadi, pada bagian kanan dan kiri, jika sudah seimbang, maka bisa kita hitung massanya, yaitu dengan menjumlahkan semua massa yang digunakan dalam anak timbangan itu, yaitu ada 2 kg, ada 500 gram, dan ada 50 gram. Jadi 2 kg ini kita konversikan dulu ke satuan gram agar setara, yaitu menjadi 2000 gram. Lalu
kita jumlahkan dengan 500 gram dan 50 gram, sehingga didapatkan hasil 2.550 gram atau setara dengan 2,55 kg. Pada contoh soal yang kedua yaitu pada neraca Ohaus. Di situ terlihat bahwa skala yang ditunjuk pada lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan, yang mana masing-masing hasilnya yaitu skala lengan depan 2,4 gram, skala lengan tengah 500 gram, dan skala lengan belakang adalah 40 gram. Jadi hasilnya kita jumlahkan menjadi 542,4 gram. Besaran yang berikutnya yaitu waktu. Alat ukur yang digunakan untuk menghitung besaran waktu yaitu jam dinding, arloji, dan stopwatch. Jam dinding dan arloji umumnya memiliki ketelitian yang sama yaitu 1 skon. Sedangkan stopwatch memiliki ketelitian 0,1 skon untuk analog dan 0,01 skon untuk digital. Lalu bagaimana cara membaca stopwatch? Di sini tertera gambar stopwatch analog. Nah, pada bagian lingkaran kecil yang berada di bagian atas itu menunjukkan menit, sedangkan pada bagian luarnya atau yang besar itu merupakan menunjukkan detiknya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa skala yang ditunjuk pada stopwatch itu adalah 5 menit 15 detik. Yang selanjutnya yaitu besaran suhu. Alat ukur yang digunakan untuk menghitung besaran suhu yaitu termometer klinis, termometer laboratorium, dan termometer ruang. Termometer klinis merupakan jenis termometer yang sering digunakan dalam kedokteran. Biasanya alat ukur suhu tubuh dengan skala 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius ini digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit. Yang kedua, termometer laboratorium merupakan termometer yang menggunakan air raksa maupun alkohol sebagai petunjuk suhunya. Termometer laboratorium merupakan alat ukur suhu air, baik itu air panas maupun air dingin. Untuk membuat termometer ini menjadi lebih peka terhadap perubahan suhu, maka pipa yang digunakan berukuran kecil. Dan yang ketiga, termometer ruang merupakan alat ukur suhu udara pada suatu ruangan dan biasanya diletakkan pada dinding. Prinsip kerjanya tak jauh berbeda dengan termometer lainnya, karena juga menggunakan air raksa. Perbedaannya hanyalah terdapat pada skala dari termometer ini, yaitu berkisar antara suhu minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Oke, itu tadi penjelasan mengenai besaran fisika dan satuan, serta alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut, serta cara menggunakannya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya, bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.